Shalom warga kerajaan, masih mengenai orang-orang muda. Dan di dalam 1 Raja-Raja pasal 20, Raja Israel di utara yaitu Raja Ahab sedang menghadapi kerajaan yang jauh lebih besar daripada dia, itu kerajaan Asyur dipimpin oleh rajanya langsung Ben-Hadad. Tapi ayat 13, perhatikan. Kata seorang nabi, kamu lihat orang yang jumlahnya banyak ini, bukan cuma ramai, multitude. Hari ini juga kuberikan kemenangan kepadamu, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Saya nggak tahu apa yang saudara hadapi hari ini. Musuh yang paling besar, apapun bentuknya. Entah penyakit, soal keuangan, soal keluarga. Tetapi Ahab tanya, dengan bantuan siapa? Melalui siapa? Ya, tidak dikatakan bantuan. Siapa yang akan maju perang? Pakailah orang-orang muda, pengiring kepala-kepala daerah. Orang-orang muda. Lalu siapa yang akan memerintahkan perang? Kamu. Seorang pemimpin harus memberikan arah yang jelas. Tetapi ini sesuatu yang very unusual. Kalau latar belakang kita itu cerita tentang orang-orang Spartan. Mereka dipersiapkan mulai kecil. Kalau saya nonton film 300. Bagaimana Leonidas, yaitu pada waktu kecil pun dilempar di tengah hutan. Menghadapi serigala binatang buas. Dan kita sebagai umat Tuhan. Tuhan tidak pernah anggap enteng orang-orang muda. Saya tidak pernah anggap enteng orang muda. Ya saudaraku. Dan firman Tuhan berkata cuma ada 232. Itu jumlah kecil sekali. Ya tentara cuma 7.000 tapi musuhnya puluhan ribu. Mereka menyerang waktu tengah hari. Dan kita tahu mereka mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Ketika orang-orang muda itu maju menyerang lebih dahulu. Coba perhatikan ini. Kita ingat salah satu warrior kita yang masih muda, David. Ketika melihat Goliat, sementara Saul yang mantan diurapi itu dan semua tentaranya yang profesional tetapi tidak diurapi melarikan diri sembunyi. Maka David berlari ke arah daripada Goliat. Saudaraku jangan lupa itu. Apa kelebihan anak-anak muda? Semangat, entusiasme, ya, tidak terlalu banyak pertimbangan. Saya percaya akhir zaman ini Tuhan pasti memakai orang-orang muda. Pencurahan Roh Kudus pertama kepada putra dan putrimu. Terjemahan bahasa Indonesia salah, anak-anak. Your sons and your daughter. Lalu kemudian orang-orang mudamu. Baru ranking ketiga, orang-orang tuamu akan bermimpi. Apa senjata mereka? Profesi. Kalau orang tidak diurapi Roh Kudus tidak mungkin bernubuat. Mendapat penglihatan. Penglihatan apa yang saudara harus lihat? Bukan orang banyak itu musuh yang besar. Tetapi kemenangan yang Tuhan sediakan. Rasul Paulus berkata, kita bersyukur pada Tuhan yang selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Ini sesuatu yang sangat tercatat dalam sejarah ya. 300 orang Spartan menghadapi 1 juta tentara daripada Persia, saudara. Dan mereka yaitu mencegatnya di sebuah tebing ataupun yaitu belahan batu ataupun gunung batu yang namanya Thermopylae. Thermopylae itu artinya gerbang panas, saudaraku. Dan saya berdoa supaya semua orang muda yang mendengarkan berita ini dan yang berjiwa muda, semuanya akan berkata, yes Lord. Tuhan memberkati kita semua. Terimalah kemenangan di dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang berada di rumah. Kita patut mengucap syukur saat ini karena Tuhan masih menyertai kita. Meskipun kita beribadah lewat Zoom, kita percaya Tuhan hadir bagi kita. Bapak Ibu boleh di-mute dulu semua mikrofonnya. Haleluya Tuhan, haleluya. Tiada Allah lain yang patut kami sembah di muka bumi ini Tuhan. Hanya Engkau ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
Engkau Allah tetap sama Tuhan. Untuk itu kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu dari tempat ini Tuhan. Karena sungguh Engkau layak untuk ditinggikan. Sungguh Engkau layak untuk disembah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya hadirat-Mu melingkupi setiap kami Tuhan. Dan Engkau akan memulihkan setiap kami. Hati yang sedang berbeban berat Engkau akan pulihkan. Engkau akan memberikan kelegaan Tuhan. Bahkan di dalam kebimbangan kami Engkau adalah jawaban dari doa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib
Engkau yang menyediakan segala keperluan bagi kami. Tuhan, ini hati kami Tuhan, kami mau bawa ke hadirat-Mu Tuhan. Di dalam kelemahan kami tahu Tuhan Kau bekerja bagi kami. Kami tidak perlu khawatir apapun juga Tuhan, karena kami tahu di padang gurun pun Engkau akan menyediakan jalan bagi kami. Engkau yang meneguhkan setiap hati kami Tuhan, supaya kami boleh bertahan dan setia sampai akhir. Terpuji Engkau Tuhan, terpuji Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami mau siapkan hati kami untuk memuji Engkau Tuhan, sebab kami tahu Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau yang telah memulihkan hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang siap memuji dan bersorak bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita bersorak bagi Tuhan kita, karena Tuhan adalah pemulih hidup kita. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan benar-benar sukacita. Mulut kita penuh tertawa, hahaha. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan aku. Perkara besar Dia lakukan, marilah kita bersuka. Yang menabur dengan air mata dan bersuka dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata dan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Musik memuji Tuhan bagi kita. Haleluya, sama-sama kita angkat pujian ini sekali lagi. Rasanya seperti bermimpi. Haleluya. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita. Mulut kita penuh tertawa, hahaha. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan aku. Perkara besar Dia lakukan,
menabur dengan air mata dan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya, sambil membawa berkasnya, sambil membawa berkasnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memulihkan hati kami Tuhan. Kami percaya air mata kami tidak pernah sia-sia, tapi Tuhan telah menampung air mata kami di kirbat-Mu Tuhan. Dan kami akan menuai dengan bersorak-sorai dan akan pulang dengan berkas-berkasnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Engkau adalah Allah yang menyediakan bagi kami Tuhan. Engkau adalah Allah sumber kemenangan kami. Engkau adalah Allah sumber damai sejahtera kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Sekali lagi kita katakan, because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. You reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift a voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory.
Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are. Kami memuji-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang menyediakan bagi kami. Engkau adalah sumber kemenangan kami. Engkau adalah Allah sumber damai sejahtera kami, Tuhan. Kalau saat ini, Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sungguh setiap hati kami mau diubahkan, Tuhan, oleh firman-Mu. Dan biarlah setiap kami boleh tidak saja mendengar firman-Mu, tapi yang lebih penting kami adalah pelaku dari firman-Mu, Tuhan. Kau urapi hamba-Mu yang akan menaburkan kebenaran firman-Mu. Biarlah roh Tuhan ada padanya, Tuhan. Dan biarlah apa yang Tuhan mau sampaikan, Tuhan boleh sampaikan melalui hamba-Mu ini. Kau memberkati dia berlimpah, Tuhan Yesus. Dan setiap hati yang mendengar, kami boleh diurapi, Tuhan, dengan pengurapan yang baru. Sehingga kami tidak sama lagi, Tuhan Yesus, sebelum kami mendengarkan firman ini dengan sesudahnya. Terima kasih, Tuhan. Ini hati kami, Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih untuk kesempatannya bisa berbagi, Bu Gembala, Pak Febri, Pak Bambang. Wah, banyak nih lihat keluarga-keluarga luar biasa nih di Batam. Senang bisa sharing. Ya, kami udah mulai dingin nih di Brisbane. Saya sekarang di Brisbane, bukan di Melbourne. Puji Tuhan, kasih Tuhan selalu nyata. Saya ingin membagikan di dalam Yehezkiel pasal 37. Mungkin pernah kita membacanya atau mungkin pernah mendengarnya. Apa yang terjadi. Nah, saya dua tema yaitu You see bones, but I see an army. Kita mungkin bisa melihat di sekitar kita, mungkin kita hanya melihat seperti satu visi yang diterima, seperti mungkin tulang belulang, tapi kita bisa melihat ada satu angkatan yang luar biasa, army, tentara-tentara Allah sedang dibangkitkan. Dan saya percaya bahwa waktu-waktu ini, waktu-waktu di mana Tuhan akan terus menunjukkan kepada kita hal-hal mungkin yang sedang kita hadapi di sekitar kita, mungkin dengan semua yang sedang terjadi, mungkin membuat kita mulai kadangkala berpikir, apakah Tuhan masih mengasihi saya? Apakah Tuhan eksis? Apakah Tuhan bisa mengendalikan hal ini? Saya mau beritahu, Tuhan tetaplah Tuhan. Dan Dia di atas segala-galanya. Nah, saya akan bacakan di dalam Yehezkiel pasal 37. Ini cukup panjang ayatnya. Ayat 1-14. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ayat yang kedua, Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Ayat yang kelima, beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini.
Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedangkan aku mengamatinya, lihat, urat-urat dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Ayat yang ke-9, maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Ayat 13. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Ayat yang terakhir 14. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, ayatnya cukup panjang, sengaja saya baca supaya kita tetap pada konteksnya. Nah, saya percaya bahwa begini, Allah kita adalah Allah yang selalu ingin memulihkan. Allah yang ingin membuat satu reformasi dari suatu keadaan kepada keadaan yang Dia mau, yang Dia tetapkan. Nah, coba kita lihat di dalam sejarah Alkitab. Dia membangkitkan Set, Dia membangkitkan Nuh dan keluarganya, Abraham dan sebagainya. Karena apa Dia melakukan itu? Karena Ia ingin memulihkan keadaan manusia. Dia selalu memiliki rencana tentang pemulihan yang besar bagi setiap kita. Nah, hari ini kita akan melihat contoh pemulihan yang terjadi di dalam Yeskiel pasal yang ke-37. Kalau kita melihat bahwa di sini ada sesuatu yang Tuhan mau kasih tahu. Ada kata yang Dia ulang-ulang tentang berbicara tentang kedaulatan Tuhan. Dikatakan begini, dan kamu mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Wow. Ini Dia ulang-ulang supaya kita tahu bahwa Akulah Tuhan, Dia bilang. Supaya kita tahu bahwa siapa itu Tuhan. Selain itu Dia bilang begini, ada frasa yang Dia kasih tulis, beginilah firman Tuhan. Itu muncul 4 kali Dia katakan. Nah, saya percaya apapun yang terjadi dalam new normal kita, ya kan? Dengan pandemi yang terjadi sekarang, dengan coronavirus yang terjadi sekarang. Well, saya nggak bernubuat tentang apa yang terjadi ke depan. But saya cuma mau mengajak kita berpikir begini. Kemungkinan penyakit ini nggak akan pergi dari kita. Dia mungkin akan tinggal bersama-sama dengan kita di dalam dunia ini. Ini adalah new normal kita. New normal maksudnya sesuatu yang baru. Makanya jangan pernah berdoa, Tuhan aku kepengen normal. Well, kita sudah punya a new normal. Normal dari sisi apa? Makanya sekarang kita dipaksa sedikit untuk kita mulai melihat kembali, digiring kembali kepada satu pemikiran yang luar biasa. Coba perhatikan. Orang-orang sudah mulai keren. Pemuritan lewat teknologi. Dan berhasil luar biasa.
Sudah sisi baru yang sedang Tuhan izinkan kita menghadapinya. Kita sedang masuk di dalam suatu era di mana Tuhan membawa kita untuk melihat bahwa begini, kita harus tahu bahwa Dia adalah tetap Tuhan bagi kita. Amin. Bahwa Tuhan tetap berfirman. Tuhan tetap adalah Tuhan atas segala situasi yang kita hadapi. Mungkin penekanan hidup yang terjadi, sesuatu hal-hal yang terjadi di seputar kita. Kita mulai melihat, apakah Tuhan masih ada? Well, kalau cuma masalah corona Bapak Ibu, gampang banget Tuhan hilangkan. Iya kan? Cara Tuhan menyembuhkan di dalam Alkitab, di dalam Injil, coba kita lihat. Cara Yesus menyembuhkan, dia nggak pakai satu cara. Dia nggak pakai hanya jurus, ya udah, gua tumpang tangan lu sembuh. Enggak. Coba lihat yang 10 orang yang sakit kusta, dia semua cuma pergi. Menghadaplah kamu ke imam-imam. Mereka dalam perjalanan sembuh. Ada yang disembuhkan, dia ambil tanah, dia gesek, dia taruh di matanya, sembuh. Ada sesuatu, dia cuma tumpang tangan, dia suruh masuk di kolam, sembuh. Cara Tuhan beraneka ragam. Supaya kita tahu apa? Bahwa Dia adalah Tuhan. Nah, coba kita melihat, kenapa ayat ini muncul kepada bangsa Yehuda. Apa yang sedang terjadi, situasi yang sedang mereka alami. Di ayat-ayat awal kalau kita lihat, mereka mengalami yang namanya kering. Di situ dikatakan begini, tulang-tulang tersebut berada di lembah. Ini digambarkan satu kematian yang mengerikan. Kematian yang mengerikan. Kematian yang terhormat itu ada di kuburan. Bukan di lembah, bukan dibiarkan berserakan. Mereka sedang mengalami satu kekeringan. Kekeringan yang terjadi dalam kehidupan mereka begini dikatakan. Tulang-tulang tersebut dan sangat banyak. Yeskiel melihat tulang-tulang tersebut. Dia memenuhi lembah itu. Dia berkeliling dan sangat banyak bertaburan. Jumlah yang sangat besar ini merujuk kepada apa? Kekalahan perang mereka. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Tulang-tulang dikatakan sangat kering, menggambarkan apa? Situasi mereka sudah lama di dalam pembuangan. Apa yang dialami bangsa Yehuda? Mereka mengalami kekeringan. Saya mau beritahu, mungkin sampai sekarang kita berdoa, Tuhan, saya dijauhkanlah dari penyakit ini. Biar kamu angkat saja. Hey, dari 2019 sampai sekarang mungkin kita belum melihat ada perubahan. Bahkan mungkin ada new strain yang muncul. Mungkin kita mengalami kekeringan, mungkin kita mengalami sesuatu yang kita merasa, oh, kok kayak begini yang terjadi. Yang kedua yang terjadi dengan situasi bangsa Yehuda, mereka tidak memiliki pengharapan. Ayat 11 dikatakan, mereka tidak memiliki peluang untuk bangkit. Ayat 11 jelas dikatakan sini, saya bacakan, dikatakan, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Beradaan di pembuangan yang sudah sangat lama menyebabkan bangsa Yehuda. Mereka kehilangan pengharapan untuk menjadi sebuah bangsa kembali. Mereka merasa bahwa peluang untuk mereka itu tidak ada lagi. Mereka merasa bahwa ya udahlah, bangsa Babel mereka tetap kuat. Tidak ada tanda-tanda untuk mereka bisa menjadi besar dan mereka muncul. Pertanyaan Tuhan di ayat yang ketiga bagian pertama. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada mereka, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Wow, pertanyaannya luar biasa. Ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab dengan cara dengan cara retorika. Secara manusia tulang-tulang itu pasti tidak mungkin dihidupkan kembali. Secara manusia kita melihat pasti nggak ada harapan. Secara manusia mungkin kita lihat, well, saya sudah terlanjur, sudah tidak ada sesuatu, sudah jalan buntu. Saya mau beritahu, that's for us, itu untuk manusia. Tetapi ingat, untuk Tuhan selalu ada jalan. Kalaupun tidak ada jalan, Tuhan janji bilang begini, Dia akan buat jalan bagi kita. Amin. Dia akan buat jalan. Oleh sebab itu tetap percaya ada pengharapan di dalam Dia.
Terserah apa yang mau terjadi di sekitar kita, tetap ada pengharapan. Nah, keadaan mereka yang ketiga, apa yang terjadi? Mereka terpisah. Mereka terpisah dari apa? Dari tanah perjanjian. Ayat 6, ayat 7, ayat 8 dikatakan di situ. Ayat 11 ada kata yang dikatakan, kami sudah hilang. Terjemahan ini sebenarnya kurang tepat karena sulit untuk kita pahami. Kata kami sudah terhilang di situ ayat 11. Di situ maksudnya begini, kami sudah terpisah. Jadi mereka sudah terpisah dengan tanah perjanjian. Mungkin dalam hidup kita, janji-janji Tuhan, rencana-rencana yang Tuhan taruh dalam pikiran kita, dalam hidup kita, mungkin kelihatannya sudah mulai menjauh dari janji-janjinya. Saya mau beritahu, ini dialami oleh bangsa Yehuda. Ini mereka alami. Mereka mengalami situasi-situasi seperti ini. Dalam kondisi seperti ini, tulang-tulang tersebut dia gambarkan dengan jelas terpisah dari sendi-sendinya. Bayangin, waktu visi ini diberikan kepada Yeskiel, waktu dia melihat sendi-sendi ini terpisah, apa sebenarnya isyarat yang diberitahu sama Tuhan? Mungkin sesuatu tidak ada harapan lagi. Mungkin sesuatu kita merasa kita jauh. Maaf, mungkin kita merasa jauh dengan sekarang pakai online seperti ini. Nggak kayak dulu. Dulu kita bisa touch hug, ya kan? Cipika-cipiki begitu ya. Salaman keren deket, ya. Ajak makan, kita, wah asik banget, ya kan? Mungkin sekarang seperti ini, saya mau beritahu. Tuhan bisa bekerja lewat apa saja. Tidak terbatas, hanya kita bisa bertemu langsung. Dia bisa pakai dengan cara, dia nggak terbatas dengan teknologi. Roh Kudusnya bisa menembus semua sisi, karena dia omnipresent. Dia ada di mana-mana. Dia nggak terbatas dengan kamera kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, mereka merasa terpisah. Tapi ini yang Tuhan janjikan bagi mereka. Tuhan menubuatkan sebuah pemulihan untuk umatnya. Nah, saya percaya pemulihan ini juga untuk kita yang mendengar pada siang hari ini, pada pagi hari ini di Batam. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, apa janji pemulihan Tuhan? Saya percaya janji ini mari kita nangkap yuk. Kita nangkap dengan satu spirit dari Tuhan. Janji yang pertama dikatakan ayat yang ke-12, saya bacakan. Bahwa begini, 12 dan 13. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Apa yang sedang Tuhan janjikan kepada mereka? Dan janji pemulihan ini untuk kita juga. Bahwa begini, Tuhan menjanjikan akan ada restorasi di dalam fisik kita, di dalam fisikal mereka. Tuhan menjanjikan pemulihan, pemulihan tanah, pemulihan eksistensi sebagai sebuah bangsa. Nah, dalam bagian dari penglihatan yang dia terima ini, kita melihat bahwa penggabungan tulang-tulang yang terpisah dari tumbuhnya urat, daging yang menyatukan mereka. Ini pemulihan bukanlah yang terpenting memang. Tetapi ini akan terjadi. Tuhan membutuhkan begini, satu tubuh untuk membuat kehendaknya terjadi di bumi ini. Makanya Tuhan butuh tubuh kita. Tuhan bisa bergerak dengan spirit. Oleh sebab itu, engkau bisa percaya bahwa apapun yang terjadi, kalau Tuhan mau pulihkan, dia memulihkan seluruhnya dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kalau engkau sedang berdoa, engkau sedang bergumul akan sesuatu, secara fisik, kamu melihat bahwa mungkin belum ada jalan kesembuhan sampai sekarang, saya mau beritahu, Tuhan bawa engkau. Memang tidak terlalu penting memang hal ini. Kalau sudah waktunya, kehendak Tuhan yang terjadi, tapi saya mau beritahu, Tuhan membutuhkan tubuh untuk membuatnya kehendaknya terjadi di bumi ini. Ingat, melalui Yesus datang ke dunia ini. Dia mendapatkan tubuh itu. Yesus memakai tubuh itu. Kemudian melalui Kristus yang tinggal di dalam kita, Tuhan dapat meneruskan pekerjaannya di dalam kita.
when God restores something, He put the things together in the right way. Waktu Tuhan mau pulihkan sesuatu, Dia harus taruh sesuatu dengan cara-cara Dia, cara yang tepat bagi Tuhan. Oleh sebab itu percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan membawa engkau, membawa kita sejauh ini, Tuhan melindungi kita, Tuhan mau pakai kita untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, apa yang Tuhan janji untuk mengalami satu restorasi. Yang kedua, ayat 7, 8, sampai 10 dikatakan begini. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamatinya, lihat, urat-urat dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Kemudian ayat 9 bilang begini, maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Haleluya. Saya kasih dalam Tuhan. Kata ruah yang dipakai di sini, ini berbicara tentang nafas, bicara tentang angin, bicara tentang roh sendiri. Berbicara tentang apa sih ruah ini? Ruah berbicara tentang suatu kekuatan, suatu tenaga kehidupan yang mungkin gak kelihatan secara jasmani, tidak diketahui, tetapi dampaknya luar biasa. Saudara kasih dalam Tuhan, pemulihan yang terjadi ini membuat situasi berbalik 180 derajat. Dari tulang-tulang yang kering, tulang-tulang yang terpisah menjadi tentara yang sangat besar. Makanya saya beritahu, kadang-kala we see bones in surrounding us. Kita melihat tulang-tulang di seputar kita, tulang-tulang kering. Kita melihat tidak ada pengharapan. Kita melihat kematian di sekitar kita. Saya mau beritahu, Tuhan bisa membuat itu menjadi suatu prajurit, menjadi tentara yang sangat besar. Dan saya mau beritahu, Tuhan sedang membangkitkan tentara-tentara Allah. Di zaman-zaman ini, zaman corona, zaman apa saja kita bisa sebut, saya begitu yakin dan percaya, Tuhan sedang bangkitkan tentara-tentara yang besar, yang akan terus meneruskan apa yang menjadi misi Tuhan bagi setiap kita. Dan gereja harus berdiri, gereja sebagai bukti representasi Christ di dalam kehidupan kita. Dan jangan kita kalah perang, jangan kita sampai tertipu dengan tipu muslihat iblis. Pemulihan jenis seperti ini hanya bisa dilakukan oleh Roh Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, Tuhan ingin menyiapkan sebuah generasi baru. Tuhan sedang menyiapkan suatu kelompok yang baru, kelompok yang tidak terkontaminasi dengan dunia, kelompok yang tidak terkontaminasi dengan dosa-dosa yang ada. Dan saya mau beritahu, kalau kita membawa suatu cara pandang Tuhan dipimpin oleh Roh, maka kita akan melihat melalui the valley of dry bones, melalui lembah-lembah tulang yang kering, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa nggak ada yang dapat diandalkan lewat kekuatan manusia, hanya lewat kekuatan Tuhan. Amin. Percaya sama Tuhan. Percaya. Mungkin engkau sudah mungkin udah sering dengar kata ini, percaya sama Tuhan. But saya mau beritahu, apapun keadaan kita, kata ini kalau kita aplikasikan di dalam pikiran, di dalam hati kita, ini akan berdampak luar biasa. Kita melihat ada banyak hal yang terjadi dalam hidup ini. Tidak ada yang sifatnya permanen dalam hidup ini, Bapak Ibu. Tidak ada yang permanen. Hanya Allah dan janjinya saja yang permanen. Enggak ada yang lain. Makanya jangan bergantungkan harapan kepada yang tidak permanen. Gantungkan harapan kita kepada yang permanen, kepada yang benar-benar kekal adanya. Jangan mau kita dirasupi di pikiran kita dengan cara-cara berpikir seperti bahwa ya udah lihat, Tuhan nggak bisa melakukan apa-apa. Mungkin kita merasa orang-orang terdekat kita, Tuhan begitu panggil dengan cepatnya.
salah satu bapak gembala kita. Saya percaya Tuhan punya rencana yang terbaik. God prepare anything, but memang dalam situasi-situasi yang kurang menyenangkan, kita sulit untuk kita melihat dengan cara Tuhan. Makanya begini, kita butuh komunitas. Kita butuh orang lain. Kita butuh bapak dan ibu rohani. Kita butuh pembimbing-pembimbing rohani. Kita butuh orang-orang yang spiritual, yang lebih tua, lebih dewasa dari kita. Kita butuh curhat sama mereka. Kita butuh ngobrol sama mereka. Kita butuh begini, supaya didoakan sama mereka. Amin. Saya sampai sekarang, saya tetap semangat. Saya tetap semangat. Di Brisbane saya tetap bikin komsel. Rintis komsel lagi. Kita terlibat, kita bikin. Nggak peduli mau apa yang terjadi. Saya cuma bilang begini, sampai Tuhan belum panggil, saya harus berbuat terus. Amin. Supaya apa? We die empty. Saya percaya Bapak Gembala kita. Dia menyelesaikan, dia lakukan semuanya. Bayangin, anak-anaknya dia luar biasa jaga dengan ibu gembala. Dia melakukan sesuatu yang terbaik. Kita harus belajar, kita mati, kita sudah habis semuanya. Tidak ada gift yang tersisa lagi, amin. Kita habiskanlah semuanya. Kalau masih ada gift, masih ada karunia-karunia yang masih belum kita pakai, saya mau beritahu saat ini juga, pakai untuk Tuhan. Jangan terlambat, kita sudah dipakai, bos bilang, Tuhan, waduh terlambat. Yang ini belum saya keluarkan, terlambat bos. Makanya kita habiskan semuanya. Semua talenta, semua karunia-karunia yang Tuhan kasih sama kita. Pakai sekarang, ini waktunya. Kita nggak tahu kapan kita selesai. Ini waktunya, kita lakukan terus untuk Tuhan. Nah, coba lihat. Tulang-tulang kering yang ada di hadapan Yeskiel menggambarkan kondisi kerohanian umat Tuhan yang berada di bagian pembuangan. Kerohanian mereka mati. Mereka kehilangan fungsinya seperti tulang-tulang yang berserakan. Pertanyaan Tuhan mencerminkan pertanyaan Yeskiel dan semua orang yang menyaksikan kondisi itu. Mungkinkah kondisi kerohanian yang sudah demikian parah bisa dipulihkan kembali? Saya mau beritahu. Bisa bagi Tuhan. Enggak ada yang mustahil. Amin. Enggak ada yang mustahil bagi Dia. Oleh sebab itu, mari kita belajar pada pagi siang hari ini bahwa di dalam apapun yang sedang kita alami, kita harus melihat cara pandang Tuhan membuat kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya kita semakin luar biasa. Kiranya saya akan berdoa untuk Bapak Ibu pada saat ini. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk hal yang Kau bukakan bagi hamba-Mu, untuk bisa dibagikan bagi saudara-saudara kami, untuk rekan-rekan kami yang ada di Rock Batam. Hamba berdoa demi nama Yesus. Biar kiranya impartasi daripada Allah, semangat daripada Allah, roh yang membangkitkan itu dikembalikan kembali kepada mereka sehingga mereka semangat, mereka punya gairah dalam Engkau, mereka punya pengharapan tetap kuat di dalam Engkau. Dan hamba berdoa biar kiranya kami bisa terus melakukan yang terbaik sehingga kemuliaan Tuhan nyata dimanapun kami berada, apapun kondisi kami, Tuhan tetap dimuliakan. Di dalam nama Yesus, hamba menghardik segala macam pikiran-pikiran daripada iblis yang membuat kami lemah, yang membuat kami mundur, yang membuat kami patah semangat, yang memunculkan cara pandang lama kami, yang mulai kami muncul dengan sakit hati, dengan kepahitan. Hamba mulai katakan, biar kiranya kasih Allah, pengampunan Allah, penyertaan Allah, visi penglihatan daripada Allah dipertajam bagi setiap kami, membuat kami berlomba-lomba kepada purpose, kepada tujuan yang Tuhan tetapkan dalam setiap kami. Demi nama Yesus, hamba melepaskan impartasi kepada rekan-rekan kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Terima kasih buat hambanya yang telah menaburkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan. Dan sebelum mengumpulkan persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Pak Trisno. Bapa kami yang terbaik, kami mengucap syukur di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kasih dan pertolongan daripada Roh Kudus.
Kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Sungguh kami diberkati. Kami percaya Tuhan, hal-hal yang tidak mungkin itu Engkau buat menjadi mungkin Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan di masa-masa yang sulit ini, kami percaya Engkau yang tetap memberkati kami dari apa yang dapat kami kerjakan Tuhan. Biarlah dengan kesungguhan hati kami mau melakukan yang terbaik Tuhan, dan kami bersyukur untuk siang hari ini Tuhan. Biarlah setiap persembahan kami yang kami berikan, biarlah kami mau berikannya yang terbaik dan dengan penuh sukacita. Karena kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami tahu semuanya hanya karena kasih karunia-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang Engkau sudah buat juga di dalam kehidupan kami dari sepanjang tahun 2021 ini Tuhan sampai hari ini. Engkau yang sudah memberkati kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan Tuhan. Dan biarlah siang hari ini kami mau menabur dengan penuh sukacita hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Persembahan dapat Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita akan menerima berkat. Doa penutup dipimpin oleh Bu Ruth. Dipersilahkan. Sekali lagi Pak Jeffrey, terima kasih, Tuhan memberkati. Sudah dari jauh, ini tiketnya berapa Brisbane ke sini ya? Nanti kalau saya ke Melbourne ketika ketemu ke sana. Puji Tuhan, luar biasa ya firman-Nya. Hari ini tulang-tulang yang kering dibangkitkan. Makanya jangan lama kekeringan, ya. Harus bangkit. Firman Tuhan luar biasa pagi hari ini. Amin. Ya, jadi yang kepahitan, yang malas, yang apa semua ketinggal. Ya, Saudara, saya pun kalau dilihat saya susah banget kehilangan suami, tapi saya tidak mau tertinggal. Pak Jeffrey, saya tidak mau seperti tulang-tulang yang kering, yang letih lesu, bangkit. Saya ajak semua untuk berdoa setiap hari, tidak lebih dari terus berdoa. Ya, jam siang ada menara doa, jam pagi ada doa pagi. Nanti kita bikin juga malam. Hari-hari ini kita harus meletakkan hidup ini kepada Tuhan. Karena tadi tidak ada yang permanen. Hanya Yesus. Amin. Ya. Jadi sekali lagi saudara yang jemaat rock, yang sekarang masih keadaan sehat, keadaan semua, ya mungkin masalah yang tidak seberat seperti saya. Ayo lebih maju. Generasi maju. Ya, jangan biarkan imanmu lemah. Jangan biarkan kamu tertidur. Ya, perlu memang bekerja perlu, tapi utamakan Tuhan dulu, ambil waktu untuk Tuhan. Semangat ya, apa yang harus dilakukan. Amin. Semangat, yuk kita angkat kedua tangan kita. Ya, terima kasih, kita mengucap syukur firman Tuhan luar biasa siang hari ini. Bapak terima kasih sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan. Oleh karena firman-Mu yang boleh menegur kami Tuhan. Mengingatkan kami sehingga kami tidak menjadi tulang kering. Tetapi kami dibangkitkan kembali. Oleh karena anugerah dan kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami tetap semangat. Meskipun di luar boleh ada COVID, corona Tuhan. Apapun masalah, ujian, persoalan. Tapi iman kami tetap bangkit bersama dengan Tuhan.
Kami tidak mau tertidur Tuhan. Engkau tahu perjuangan kami belum selesai. Kami mau terus berlomba sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih Bapak. Terpujilah Engkau, Allah yang luar biasa. Mari saudara kita. Amin. Pulanglah saudara siang hari ini dengan berkat Tuhan. Berkat Abraham, Ishak, Yakub diberkati. Apabila engkau mendengar dan menyimpan dalam hati serta melakukannya, maka jemaat roh yang dikasihi Tuhan, engkaulah jemaat yang paling berbahagia. Di dalam nama Yesus yang percaya bersama-sama katakan amin. Wow.